Salam sejahtera, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah, mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi materi kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi bisa berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. 4.6 menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, aspek lisan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh model Discovery Learning, peserta didik dapat yang pertama, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan unsur kebahasaan dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sebelum melanjutkan materi, sebaiknya kita mengingat dulu pengertian dari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Kita sudah belajar di materi sebelumnya. Ya, pengertian teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang bermacam-macam topik, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu yang dapat menambahkan pengetahuan untuk pembaca. Baiklah, kita masuk ke dalam materi hari ini, menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Bacalah teks eksposisi berikut. Membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar. Ya, ini bisa kalian perhatikan. Di sini ada warna yang berbeda-beda, ada warna merah, hijau, dan warna ungu. Ya, kenapa teks di atas memiliki warna yang berbeda-beda? Nah, simaklah penjelasan berikut ini. Jadi, warna yang berbeda ini menunjukkan struktur teks eksposisi. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ya, pengertian dari teks tesis merupakan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, rangkaian argumen ini berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut sebagai penutup atau simpulan. Ini tadi tesis, ini berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua,
rangkaian argumen berisi pendapat-pendapat dan disertai dengan fakta. Yang ketiga, penegasan kembali berisi simpulan ataupun rangkuman. Tadi ini contohnya mengapa teks yang paragraf pertama ini menunjukkan warna merah, karena di sini menunjukkan struktur bagian tesis. Dan paragraf kedua, mengapa di sini menunjukkan warna hijau, karena di sini merupakan struktur bagian rangkaian argumen. Dan kenapa yang ketiga berwarna ungu? Karena di sini menunjukkan struktur bagian penegasan ulang. Ya, baiklah. Itu yang kita pelajari hari ini tentang struktur teks eksposisi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau kalian merasa belum jelas, silakan isi komentar yang ada di channel Ibu ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan melanjutkan materi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.